Bulan ini bulan Rajab, kaum muslimin sibuk dengan Isra Mi'raj, hal yang luar biasa. Untuk mengetahui sejarah perjalanan Nabi sekaligus apa yang dibawa Nabi, pelajaran di dalam perjalanan Nabi. Dan di saat Nabi diangkat ke tempat yang sangat tinggi, Sidratul Muntaha Mustawa, artinya apa? Ditinggikan oleh Allah. Penyebutan nama Nabi dan juga pangkat Nabi, dan Nabi ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Lahir dan batinnya adalah agung dan mulia dan tinggi Nabi SAW. Akan tapi lihat, di saat Nabi akan diangkat tinggi-tinggi oleh Allah, Allah sebut dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan gelar yang sangat rendah untuk manusia dari Allah, tapi menjadi gelar kemuliaan bagi manusia di hadapan Allah. Bi 'abdihi, bukan Subhanalladzi asra bi rasulihi, tapi dipilih dari bi 'abdihi, agar manusia tahu bahwasanya setinggi apapun Nabi Muhammad adalah seorang hamba, dan agar seorang hamba, agar umat ini tahu biarpun beliau seorang hamba telah diangkat tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kisah Isra Mi'raj. Dan Nabi diutus untuk dipatuhi dan diikuti biidznillah. Dan ternyata bukan sekedar untuk kita patuhi. Setelah kita patuh kepada Nabi akan dibuka segala pintu kebaikan dan ditutup segala pintu keburukan melalui Nabi Muhammad. Jadi kepatuhan kepada Nabi SAW ini luar biasa. Dan patuh adalah sifat hati, bukan patuh basa-basi, tapi dari hati yang pasrah. Seperti ayat selanjutnya akan dibicarakan tentang taslim, menyerahkannya seorang hamba dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasul. Jadi kepatuhan dari batin seorang yang beriman, patuh yang sesungguhnya. Dan di dalam kepatuhan ini harus disertai dengan satu sifat keagungan seorang hamba nanti, yaitu mahabbah, cinta kepada Rasul SAW. Nah, kalau sudah orang masuk wilayah kepatuhan kepada Rasulullah, maka dia telah masuk satu wilayah yang sangat aman. Di dalamnya banyak kebaikan dan di situ dijauhkan dari kemaksiatan. Bahkan di saat orang itu datang dengan segala dosa, kalau masuk kepada wilayah Rasulullah akan menjadi sebab dihapus oleh Allah. Ayat berikutnya berbunyi, walau annahum idzalamu anfusahum. Setelah orang itu punya ikatan dengan Nabi, masuk wilayah kepatuhan kepada Nabi, pasrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau annahum idzalamu anfusahum, di saat mereka melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri. Kalau kezaliman di dalam dunia itu sederhana, orang tangannya seger-seger diconyoskan, dimasukkan di api, tiba-tiba ngambil paku ditusuk-tusukin. Zalim atau tidak? Zalim. Dan di sini lebih besar daripada makna itu, yaitu orang yang memasukkan dirinya ke neraka jahanam dengan dosa-dosa. Melakukan dosa di dunia itu sebenarnya telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri, karena dia akan menjerumuskan dirinya di dalam neraka. Ini loh manusia pendosa itu, walau annahum idzalamu anfusahum, di saat mereka melakukan dosa-dosa, yang artinya dengan dosa itu ia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke neraka. Kemana setelah itu? Jauhkan datang kepadamu lah ini, karena dia sudah punya ikatan, masuk wilayah kepatuhan. Ia punya dosa, kita semua punya dosa, punya kesalahan. Akan tapi bagaimana untuk bisa menghapus kesalahanmu? Datanglah kepada hamba yang kau sudah ikrar untuk patuh kepadanya. Liyuta'a biidznillah tadi, datang kepada ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Datang kepadamu, datang dulu, jangan bicara tentang yang lainnya. Kepatuhan kepada syariat, ya ini secara umum kita ikrar, kita iman kepada Nabi dari dulu kita. Saya akan pasrah dengan Nabi, raditu billahi rabba wal islami dina, kita rela Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kita ikrar di saat berasyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ingin patuh dengan Nabi. Akan tapi lihat, di saat kita menemukan diri kita dalam keadaan zalim kepada diri kita sendiri, tercebur dalam kubang kehinaan, kemaksiatan, langkah pertama adalah ja'uka, datang kepadamu. Ja'uka fastaghfirullah, kemudian ia memohon kepada Allah, tidak bisa meninggalkan Rasulullah, tidak bisa tidak meninggalkan Rasul, tapi Rasulullah didatangi terlebih dahulu, baru setelah itu fastaghfirullah,
kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah datang kepada Rasulullah, zahiran wa batinan, hissan wa ma'nawiyan. Artinya apa? Datang dengan batin kita menghadap kepada Rasulullah, ini pintu keselamatanku. Dan juga jika punya kesempatan datang dengan zahirnya datang kepada Rasulullah, seperti yang terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berdosa ya Rasulullah, seperti Sayyidina Suhaib, sampai diberi kabar kalau dia diampuni oleh Allah mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Rasulullah, fastaghfarullah, mohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Bisa semua orang memohon ampun kepada Allah. Angkat, tapi seberapa besar kekuatanmu? Seberapa besar kekuatanmu untuk tobat dan memohon ampun kepada Allah? Untuk membersihkan diri kita perlu ada yang membantu, dan yang membantu adalah Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam.